Herman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maktuma wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Bapak Ibu besar tak dipanggil gelar, kecil tak dipanggil nama, yang insya Allah kita semua jamaah Masjid Al-Khairat Munawwarah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-Nya. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau balas kupasan, alhamdulillah tadi malam telah dikupas, alhamdulillah dengan nikmat-Nya. Tadi pagi telah dikupas gitu. Kita bicara yang lain saja. Saya ingin mengimbau pertama kepada jemaah kita, jemaah saya semuanya. Kita robah niat, pasang niat. Setiap kali kita habis salam, termasuk di dalamnya kita duduk habis sholat ba'diyah isya menjelang tarawih, ada nggak yang pakai etikaf dalamnya? Ada, alhamdulillah. Berapa kira-kira? Semuanya enggak? Enggak. Saya yakin, tolong dipasang niat etikafnya. Begitu kita selesai salam, sudah istighfar 3 kali, pasang niat iktikaf di situ. Sengaja aku iktikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Jadi zikir yang kita laksanakan setelah sholat itu berbauran dia dengan niat iktikaf yang insya Allah akan melebihkan pahalanya bagi kita. Demikian juga pada malam-malam yang kayak ini nih. Ikuti ceramah, oke, Allah catat ceramah kita, Allah catat orang yang menuntut ilmu itu dengan mengampuni dosa selama dia duduk di dalam majelis. Itu ada masyhur kita dengar tentu. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah nikmatnya jika itu kita barengi dengan niat i'tikaf di dalam hati kita sekarang. Telinga dengar, mata silahkan melotot sesekali supaya nggak ngantuk. Hati zikir, bisa nggak? Bisa. Telinga dengar, hati zikir, bisa. Jawabannya. Dengan demikian maka insya Allah kalaupun Pak Ustadznya ceramah lebih kurang, mudah-mudahan nggak ngantuk lah. Apalagi ini calon 2 malam berturut-turut nih Pak. Malam ini Pak Syahrul Wajidin, malam besok Pak Ustadz Asmin Hasan ya. Jadwalnya begitu. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, saya nggak bahas judul yang ada di dalam panitia Ramadan daripada MDI. Saya lebih membahas kepada situasi yang sedikit enak, booming pada saat ini terkait dengan kursi saya di Kementerian Agama. Ya, ini terkait dengan produk halal. Saya ingin bicara produk halal malam ini, walaupun ada judul juga di sana. Terkait dengan produk halal, undang-undang di negara kita nomor 33 tahun 2014 kalau nggak salah itu telah mengamanatkan bahwa seluruh yang bersentuhan dengan manusia, khususnya umat Islam, makanan, minuman, obat-obatan, lagi saya dan kosmetika, ya, makan minuman, kosmetika dan obat-obatan
wajib bersertifikat halal. Kita nggak usah nyentuh logo-logonya, biarin aja, tidak usah logo biar aja logo, jangan dengan logonya. Kita bicara yang penting halal. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, keluarlah peraturan pemerintah yang menetapkan adanya Badan Penyelenggara Produk Halal. Sekarang Badan Penyelenggara Produk Halal itu sudah bekerja selama 4 tahun. Hari ini di tahun keempat dengan dilengkapi Kepala Badan setara eselon 1, Kepala Badan, dengan 3 setara eselon 2 di bawahnya, dan seluruh eselon 3 yang ada di Indonesia terkait dengan cabang tata usaha adalah Satgas Penyelenggara Produk Halal di provinsi. Saya ingin nyampaikan ini terlebih dahulu. Apa perlunya jamaah? Perlunya jamaah adalah menikmati, mengetahui sekaligus menjadi pelaku daripada produk halal itu. Tahun 2020 ini akan diberikan kepada masyarakat 10 juta sertifikat, 10 juta produk halal yang akan disertifikasi secara gratis. Riau diberi jatah 100.000 produk yang akan diberikan sertifikatnya secara gratis melalui web yang namanya Si Halal. Bagaimana prosesnya? Kan itu tanyanya nih. Prosesnya, kalau selama ini sebelum undang-undang ini efektif, MUI itu bermain tunggal. Permohonan diajukan kepada MUI, pengauditan ke lapangan atau audit ke lapangan atau peninjauan lapangan oleh MUI, fatwanya dikeluarkan oleh fatwa MUI, sertifikatnya dikeluarkan oleh badan yang bernama MUI. MUI pemain tunggal. Waktu undang-undang itu belum efektif. Sekarang undang-undang efektif, Bapak dan Ibu pengusaha silahkan membuka webnya, situsnya Si Halal, upload sendiri, pilih isi sendiri. Nah, ini bagian pertama, bagian A. Upload sendiri, pilih sendiri, cari LPH saja, lembaga penguji halalnya sendiri. Di Riau ada 3 sekarang lembaga penguji halalnya. 1 MUI, 2 Sukopindo, 3 surveyor apa ya itu ya? Surveyor ya? 3. Bapak dan Ibu silahkan pilih. Mau auditor yang mana dipilih. Setelah itu, setelah diaudit di lapangan, diperiksa di lapangan apa jenis produknya, apa bahannya, kayak apa mengolahnya, hasil dimasukkan ke labor oleh auditor, dimasukkan ke labor, uji labor, ini yang bagian A ya, uji labor. Setelah uji labor, keluar nama produknya ini, bahannya ini dengan sekian jenis. Cara pengolahannya begini, dikirim ke Pak Wamoy, diantar ke Badan Fatwa MUI. Peran MUI adalah memfatwakan produk itu bisa halal atau tidak. Setelah difatwakan oleh MUI, diserahkan kembali ke Yusir. Yusir dapat dipantau oleh Kementerian Agama yang menerbitkan sertifikat halal. Inilah peran negara di sini. Peran negara mengontrol dan mensertifikatkan. Bapak Ibu, ini jalur A. Jalur A ini produk mikro besar, alias produk yang mengandung bahan kimia atau olahan yang bahan
bahannya belum punya sertifikat. Lama prosesnya mulai dari Bapak Ibu mendaftaran menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan 21 hari wajib sertifikatnya keluar. Kalau yang jalur A ini yang memakai lembaga penguji produk halal ini ya ini memakan biaya dan biayanya ditanggung oleh produsen. Jenisnya apa? Jenisnya bar mikro. Kalau nggak salah itu income per kapitanya sekitar 200 juta ke atas seperti dia. Sebelum apa lagi disebut. Nah, ada yang jalur dua. Karena makanan dan minuman seluruhnya yang berkenaan dengan manusia wajib bersertifikat tahun 2024. Tapi jangan nunggu lah. Jemaah yang punya produk ini jangan nunggulah tahun 2024. Makanya saya sampaikan sekarang kepada jemaah, tahun ini insya Allah kita akan mengejar yang 100.000 sertifikat halal untuk Riau. Tahun 2024, jika barang itu tidak ada sertifikat halalnya, bisa dijustisi apa? Justisi ya, justisi di lapangan, dan bisa perusahaannya atau produsennya ditutup, bisa ditutup sementara tahun 2024. Jalur B, makanan dan minuman yang akan diberikan yang gratis, yang 100.000 tadi, yang A ini enggak gratis. Nih yang B ini yang gratis. Yang B ini, yang jalur B ini ada gratis, ada lapangan kerja. Lapangan kerjanya di mana? Saya sampaikan. Yang akan disertifikatkan gratis ini adalah produk rumah tangga yang edarnya, yang tahan edarnya hanya lebih kurang maksimal 6 hari. Bahan-bahan yang digunakan, bahan yang sudah bersertifikat. Contoh pisang goreng, wajib sertifikat, Lontong, wajib sertifikat. Soto, iya soto wajib sertifikat. Tinggal nanti kalau ada soto daging, ada soto ayam, satu sertifikat ya. Kenapa? Ada hal, ada proses, ada alat. Oh, Bapak, Ibu, jamaah, baru-baru ini ada yang beli kulkas Samsung kan? Saya nanya nih, ada nggak yang beli kulkas Samsung? Baru-baru ini? Setahun terakhir nggak? Nggak ada ya? Saya hanya ingin nanya, Bapak pernah lihat, jamaah pernah lihat dari produk Samsung yang baru itu kulkas Samsung itu sudah punya sertifikat halal. Produk kulkas mereknya Samsung sudah punya sertifikat halal. Kenapa? Pengolahannya, kimia yang ada di sana, plastik yang ada di sana, timah yang ada di sana. Kondisi saat ini ada hal lain. Kok sekarang ya harus disertifikatkan oleh negara, produk halal sertifikatnya oleh negara. Bapak dan Ibu jamaah, kami jamaah 2019, ada yang 2018 jemaah di sini? Ada nggak? Kalau kami 2019 yang umur ada Bang Sapi. Ya, siapa lagi waktu itu? Yang 2018 ada nggak? Ada ya? Pak, ada makan ikan patin nggak? Di Mekah? Ada kan? Tahu ikan patin dari mana? Nasi Cianjur, beras Cianjur. Tahu lewatnya dari mana? Thailand. 4
kontainer datangnya. Pati asal Riau dikembangkan di Thailand, masuk ke Saudi Arabia, dimakan oleh orang Indonesia dari Thailand. Riau yang Pak nikmati. Kenapa? Indonesia waktu itu belum punya sertifikat halal yang disertifikatkan oleh negara. Beberapa negara tidak mau menerima sertifikat, tidak mau menerima halalnya kecuali yang disertifikatkan oleh negara. Kalau swasta tidak diterima. Waktu itu Badan Halal Indonesia belum efektif seperti sekarang. Ini diantaranya adalah target ekspor makanan Indonesia untuk luar negeri. Makan Indomie nggak kita di sana? Maka sama nggak Indomie yang di sana dengan yang ada di sini? Enggak. Ngapa? Memang rasanya rasa Arab, bukan rasa Indonesia. Karena memang diciptakan orang Arab. Dan halalnya itu bukan halal Indonesia, halalnya halal Arab. Bukan halal Indonesia itu. Jalur B, produk rumah tangga yang bahan-bahannya telah punya sertifikat. Contoh tadi pisang goreng, minyak, tepungnya sudah punya sertifikat. Terus minyaknya sudah punya sertifikat. Apa lagi? Ada sedikit garam juga sudah punya sertifikat. Apa lagi? Nah, apa lagi dalam minyak goreng, Pak? Gas. Tuh. Pancinya sudah punya sertifikat. Wajib punya sertifikat panci sekarang. Walinya itu. Hebat kan negara-negara kehidupan manusia itu. Prosesnya yang ada pendampingnya. Nah, pendamping kelompok ini tidak melalui penguji di lapor. Kelompok ini hanya melalui pendampingnya. Pendampingan produk halal ini, pendampingan produk halal yang seperti ini hanya didampingi oleh satu orang. Bapak dan Ibu repot untuk upload ke dalam si halalnya nanti didampingi oleh petugas kita. Siapa yang bisa jadi petugas? Satu, syaratnya beragama Islam. Dua, minimal tamat aliyah. Ya saya kan tamat aliyah, nggak mau maaf, saya nggak ikut tamat SMA. Minimal tamat aliyah sederajat. S1 boleh? Boleh. Karena kita nanti mengikuti pelatihan sertifikasi halal pendamping halal. Pelatihan ini diadakan oleh sekarang saat ini ada di UIN dengan di Style Jurnalis. Saya akan coba nanti buka seluruhnya di Riau ini, seluruh perguruan tinggi atau seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam kita anjurkan. Lama pelatihan 20 jam pelajaran. Apa keuntungannya? Nih, keuntungannya bagi yang mendampingi Bapak dan Ibu tadi yang buat pisang goreng, yang mensertifikatkan pisang goreng, anak Ibu yang mendampingi itu mulai dari upload, ya ada di situs NIB nomor induk berusaha. Nomor izin berusaha. Nomor izin ya. Nah, nomor izin berusaha itu bisa lewat ini ya. Sudah online ya. Kalau nggak sudah online, langsung diprint sendiri. Dapat itu juga didampingi nanti oleh pendamping kita karena kita yang sudah dilatih. Setelah itu daftarkan nama pengusaha, nomor NIK pengusaha, alamat pengusaha, jenis pengusaha, nama produk yang diusahakan pisang goreng. Pendamping demikian, di-upload, tidak upload, dapat nomor registrasi yang mendampingi per sertifikat per produk dapat gaji dari negara Rp150.000. Satu sertifikat. Kalau di lontong kerupuk berapa produk ada di situ? Ada lontong,
ada bubur sumsum, ada bakwan, ada risoles, ada pecel, ada salawuk, ada soto, Jus. 10 baru di situ tuh dapat sertifikat, dapat 150 kali 150 ribu, 10 kali 100 ribu baru satu tempat itu. Beruntunglah nanti masyarakat sekitar sini yang begitu. Dengan cara kalau kita lakukan apa tadi pendamping tadi beragama Islam, tamat aliran sederajat, mengikuti pelatihan. Umur ini belum ada ketetapan jelas, tapi saya ingat ini umur tidak lebih daripada 40. Umur tidak lebih daripada 40. Jadi mohon maaf apakah yang sudah bersiap Mas Budi. Ini keuntungan bagi kita, ini menambah pekerjaan bagi kita. Dengan demikian maka seluruh yang bersentuhan dengan makanan dan minuman, kemudian obat-obatan dan kosmetika tahun 2024 bagi sertifikat. Ini nih Bapak dan Ibu, ini sudah bersertifikat. Kalau nggak punya sertifikat, nggak punya izin edar, ini ditarik. Oleh karenanya, ini hanya sekedar pengantar untuk sertifikat halal untuk halal Indonesia tahun 2025. Target kita tahun 2023, ya. 2024 itu Indonesia menguasai halal dunia. Target kita, produk kita Indonesia tahun 2024 itu sudah menguasai dunia. Inilah hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan perkembangan terkini yang namanya disebut dengan produk halal. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Salah maaf. Ada waktu enggak? Pertanyaannya boleh dijawabnya nanti setelah salat isya, salat tarawih. Suntik meningitis. Haji. Untuk Indonesia sudahkah sertifikat halal? Sudahkah bahan atau suntik meningitis itu ada sertifikat halalnya di Indonesia? Jawabannya kita tunggu setelah sholat tarawih. Demikian, banyak maaf. Bila yang taufiq hidayah, wabillahi hidayah, Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.